Tapi ini adalah perampokan. Pak Presiden ngomong tuh, saya nonton di berulang-ulang. Itu bisa disebut perampokan yang dilegalkan itu. Atas nama legalitas. Jahat ini. Iya. Ini hukum orang model begini, hukuman mati tidak cukup. Siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Iya. Siksa dulu, merasakan penderitaan dulu gitu loh. Rakyat dibikin menderita mau gitu loh. Hanya untuk merencanakan kepentingan pribadi gitu. Siapa yang merusak negara? Mulyono. Siapa yang merusak hukum? Mulyono. Siapa yang suka menjual aset? Mulyono. Siapa yang suka adu domba umat Islam? Mulyono. Siapa yang utang? Terbongkar ternyata Jokowi punya bunker besar di bawah rumahnya. Tentunya bunker ini teman-teman, kalau memang benar-benar ada, pastinya dipakai Jokowi untuk menyimpan uang. Bisa sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Tentunya seperti itu pernyataan dari seorang pria teman-teman semua. Entah gua nggak tahu siapa namanya, yang jelas dia membongkar daripada bunker-bunker yang dibuat oleh Jokowi untuk melindungi dirinya dan melindungi daripada uang hasil ilegalnya. Tentunya seperti itu teman-teman semua. Benar atau tidak, kita saksikan cuplikan video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber teman-teman semuanya. Tapi ini adalah perampokan. Pak Presiden ngomong tuh, saya nonton di berulang-ulang. Itu bisa disebut perampokan yang dilegalkan itu. Atas nama legalitas. Jahat ini. Iya. Ini hukum orang model begini, hukuman mati tidak cukup. Siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Iya. Siksa dulu, merasakan penderitaan dulu gitu loh. Rakyat dibikin menderita mau gitu loh. Hanya untuk merencanakan kepentingan pribadi gitu. Siapa yang merusak negara? Mulyono. Siapa yang merusak hukum? Mulyono. Siapa yang suka menjual aset? Mulyono. Siapa yang suka adu domba umat Islam? Mulyono. Siapa yang utangnya paling menjijikan? Mulyono. Siapa yang suka membenturkan aparat dan rakyat? Mulyono. Siapa yang harus tanggung jawab? Mulyono. Jadi Mulyono harus ditangkap. Pejabat. Jadi memang kesimpulan saya dari dulu itu tetap saya anggap berlaku, bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan paling buruk yang pernah kita miliki sepanjang sejarah. Ya, kepemimpinan rusak, manajemen hancur-hancuran, korupsi merajalela, ya, sindiran-sindiran banyak pihak, termasuk Pak Mahfud yang terbuka sekali mengatakan bahwa korupsi di masa reformasi ini jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada Orde Baru. Itu sebenarnya rujukannya pada periode Jokowi. Karena periode Megawati dan SBY tidak terlalu kelihatan korupsinya. Jadi 10 tahun terakhir itu yang hancur-hancuran. BUMN hancur, ya, utang berlipat ganda, yang sampai sekarang masih Anda rasakan semua. Betul. Nah, itu tidak ada pertanggungjawaban. Dan itu bukan hanya sekedar utang. Proyek-proyek yang dibiayai dari utang pun itu proyek-proyek markup semua. Jadi situ dua kesalahan bertumpuk. Berutang secara ngawur-ngawuran, markup proyek yang berlebihan. Ambil contoh saja pengakuan dari banyak pihak yang mengetahui tentang teknis anggaran dan proyek WOS itu. Itu kita punya anggaran itu 3 kali lipat daripada negara lain dengan kondisi dan jarak yang sama. Jadi ini luar biasa korupsinya. Itu pun dilindungi oleh Pak Prabowo. Ketika Purbaya berusaha mengangkat itu dan mau melempar itu sebagai bukan tanggung jawab pemerintah, Prabowo malah muncul. Ya, kelanjutan dari hidup Jokowi itu. Bahwa saya mengambil alih. Bagaimana kau bisa mengambil alih sesuatu yang bermasalah yang justru harus kau selesaikan? Bukan diambil alih seolah-olah harus dimatikan, dilindungi gitu, tidak dilanjutkan. Itu kesalahan besar dalam manajemen. Dan itu membuat banyak orang kecewa. Gitu. Jadi menurut saya faktor Jokowi ini harus kita tuntaskan. Ini sudah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih. Situasi yang di sekitar Jokowi itu belum bisa tuntas, terutama kasus ijazah. Persoalan yang sangat simpel, sangat sederhana, tidak bisa kita tuntaskan. Negeri ini tersandra oleh kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada waktu dia berkuasa, dan setelah dia berhenti dari kekuasaan, meninggalkan beban ini kepada masyarakat. Sehingga menjadikan penegak hukum menjadi kedodoran, kelihatan kehilangan bentuk, kehilangan kepercayaan diri, ya, itu yang ngawur-ngawuran kan. Bayangkan kasus Jokowi yang betul-betul itu harus bisa dipidanakan, malah merembet pada orang lain jadi tertuduh, jadi tersangka. Gitu kan. Tanpa menyelesaikan pokok persoalannya. Nah, pengadilan, kejaksaan, polisian juga
lembek semua. Lembek semua. Ya, Kementerian Pendidikan yang seharusnya punya otoritas administrasi untuk mengklirkan itu dengan UGM. UGM yang banci, yang tidak mau membuat keputusan itu. Ya, itu kan bisa ditekan dari Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Diam saja. Persoalan yang sangat kecil itu kalau sekali sama saya 1 hari saya selesaikan semua, Pak. Apanya yang sulit? Jadi ini menurut saya negeri ini betul-betul dijerumuskan dalam satu situasi yang sangat tidak pantas sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berpengalaman mengatur pemerintahan, sebagai bangsa yang beretika. Ini dilabrak semua. Jadi pelanggaran, kebohongan, belum lagi bicara soal etika yang besar, kebohongan Jokowi tiap hari itu. Ya, mengapa saya masih mau membicarakan soal ijazah ini? Karena Jokowi ini kita biarkan melenggang dan melayang-layang semaunya. Padahal sangat sederhana untuk bisa Anda pahami dan mengambil kesimpulan. Tidak perlu Anda terlalu pintar, pakai logika sederhana aja. Anda harus sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin Jokowi mempunyai ijazah UGM. Saya kasih satu ilustrasi aja. Saya punya banyak ilustrasi mengenai itu. Silakan. Atau 2 lah. Satu ini yang paling dahsyat ini. Bagaimana bisa seorang presiden pergi dari Jakarta ke Yogyakarta, masuk ke kampus dengan satu desain khusus perencanaan pertemuan-pertemuan itu. Dulu cuma dianggap omongan biasa. Sekarang terbukti satu persatu. Rizal Ramli almarhum sudah mengingatkan sejak awal. Begitu Jokowi berkuasa, tokoh yang tidak pernah berjuang sedikit pun untuk menegakkan demokrasi. Begitu dia kuasa 2014, justru demokrasi dia preteli. Caranya, lihat aja indeks demokrasi Indonesia merosot berapa puluh poin. Yang kedua, lembaga-lembaga anti korupsi yang kita dukung dari dulu seperti KPK dilemahkan. Yang ketiga, dia pakai teknik Goebbels, Hitler. Hitler itu kan cuma seorang kopral, orang Jerman, orang pinter, logis, kok semuanya percaya dengan omongan Hitler? Karena ahli propaganda Hitler namanya Goebbels yang selalu mengajarkan setiap hari beritakan kebohongan, nanti jadi kebenaran. Jadi dengan menggunakan buzzer-buzzer berbayar, influencer, rakyat kita dicekokin terus dengan ketidakbenaran, dengan kebohongan, dengan fakta-fakta palsu. Sehingga banyak orang terkesima. Nah, selain soal itu, di hati Jokowi tidak ada rakyat. Tampangnya sangat merakyat. Kita ketipu dengan tampangnya. Tetapi hatinya oligarki. Dia kepengen jadi oligarki. Dia bantuin oligarki yang membayari segala macam kegiatan politiknya. Itulah yang mengakibatkan bahwa tujuan dari kemerdekaan kita, tujuan dari reformasi dikhianati. Tujuan reformasi kan sederhana. Tegakkan demokrasi, hapus KKN, bikin rakyat makmur. Dia nggak bisa deliver. Yang ada dia bikin rakyat semakin miskin, ya, karena hatinya itu nggak ada buat rakyat, tampangnya doang, selfie-nya doang. Dia pikir Indonesia ini kerajaan yang dia mau bangun kembali. Dia lupa dengan sejarah. Pada saat kemerdekaan kita, raja-raja di Nusantara nyerahkan hartanya untuk bangun republik, nyerahkan kerajaannya untuk bangun republik. Raja Jogja nyerahkan hartanya untuk membiayai perang melawan Belanda. Sultan Tidore punya pilihan oleh PBB. Satu, kamu gabung sama Belanda. Yang kedua, kamu merdeka sendiri. Yang ketiga, kamu gabung Republik Indonesia. Sultan Tidore memilih yang ketiga. Kebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu ikut Belanda bisa-bisa lebih makmur, merdeka. Wah, kekayaan alamnya banyak, nikel segala macam nih, pasti lebih kaya. Teman-teman kebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu itu nggak gabung Republik Indonesia? Sepertiga Indonesia bolong dari Tidore sampai Papua. Indonesia bolong sepertiga. Jokowi nggak ngerti sejarah, tidak pernah belajar sejarah yang benar, tidak ngerti bahwa tokoh-tokoh kemerdekaan kita berjuang dengan keringat darah supaya bikin republik. Enak aja loh mau bikin dinasti kerajaan baru. Benar atau tidaknya banker tersebut, teman-teman, untuk menyimpan uang ratusan triliun? Kalau cuma ratusan triliun mungkin sedikit ya, bahkan ribuan, bisa 1000-an triliun. Ya, gue pernah dengar juga katanya 1000 triliun, entah benar atau tidak, teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah pelanggaran kalau benar-benar uang tersebut ada ya, teman-teman. Kita sebenarnya nggak heran lah, namanya koruptor itu pasti punya
tempat penyimpanan uang miliknya di rumahnya tentunya teman-teman. Gue pernah melihat daripada koruptor yang di rumahnya ada banyak sekali emas batangan dan juga uang dolar yang sangat luar biasa tinggi mata uangnya dibandingkan rupiah, tentunya seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Assalamualaikum.